warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, rekan, guru sejawat se-Indonesia. Saya Bani Imah Gasong dari SMKN 1 Ndelanggu, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 332B. Di sini saya bersama rekan saya Bu Titik Madianti, guru bahasa Inggris di SMKN 1 Ndelanggu. Saat ini saya bersama Bu Titi akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya berada pada sesi 3, yaitu pada sesi pasca observasi. Di dalam pasca observasi ini saya akan mengambil percakapan antara supervisor, yaitu saya, dan Bu Titi sebagai guru, di mana nanti saya akan menilai terkait tentang data observasi, menganalisis pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian umpan balik Bu Titi sebagai guru yang akan melakukan coaching dengan saya, kemudian rencana pengembangan kompetensi. Nah, proses percakapan kali ini harusnya adalah bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Maka dari itu saya mulai percakapan saya pasca observasi dengan Bu Titik Madianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Saat ini kita sudah masuk pada pasca observasi ya, dimana kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Saat itu saya berada di kelas Ibu, kelas ini ya, 13 TKJ 1 ya, dengan jumlah siswa 33 siswa ya. Kemudian yang pertama, Bu, dalam pasca observasi ini adalah saya perlu memberikan pada Ibu adalah tujuan percakapan, yaitu saya ingin mengambil menerangkan tentang analisis data observasi ya, terutama yang pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Kemarin Bu Titi telah melakukan pembelajaran di kelas 12 TKJ 1 dengan menggunakan basis IT, di mana sebelumnya Bu Titi biasanya menggunakan metode ceramah. Namun kemarin dengan Bu Titi, dengan rancangan pembelajaran yang baru, diganti dengan pembelajaran yang berbasis IT. Telah disepakati bahwa Bu Titi mengganti pembelajaran itu karena Bu Titi ingin memenuhi kebutuhan siswa, terutama siswa saat ini ya Bu ya, agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini gitu. Nah, tujuan percakapannya, analisisnya adalah dari pembelajaran Bu Titi kemarin ada poin yang perlu dicatat ya dalam poin ini. Yang pertama, kemarin itu materinya adalah if conditional di kelas 12 TKJ 1 dengan jumlah siswa 33. Dalam pembelajaran if conditional itu, Bu, ada materi yaitu past dan past perfect. Past dan past perfect, mana anak-anak ini kadang susah ya untuk mengaplikasikan ya, kapan harus menggunakan past perfect, kapan harus menggunakan past tense. Nah, kemudian penggunaan kalau di grammar itu pakai head sama have, yaitu bisa juga dikasih tambahan been, tergantung dengan kondisionalnya. Itu anak-anak sangat kesulitan ya. Sulit apalagi sekali. Kalau bahasa Inggris itu berkaitan dengan rumus ya, grammar gitu ya. Grammar dan rumus itu biasanya anak-anak sudah sulit menghafal. Kayak Karena kan sejak awal kan bahasa Inggris memang kan sama dengan pelajaran yang momok ya, bahkan momok yang paling sulit sama dengan matematika. Sama-sama ada rumusnya. Ya. Lagi pula kemudian ini lagi ya tantangannya kan, bahasa Inggris kan bukan bahasa kita sehari-hari ya, benar. Jadi anak-anak memang kesulitan untuk menghafalkan vocab terutama itu. Vocabulary-nya sangat sulit sekali. Nah,
Kemudian tadi itu ini ya tentang penggunaan if conditional Ya. di Di kelas 3. di kelas 3 past dan past Pas perfect. dan pas perfect. Oke. Kemudian tapi Bu Titi sudah menyikapi kesulitan siswa tadi dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis Berbasis IT. Jadi anak-anak diarahkan menggunakan HP masing-masing ya Masing-masing, kemarin ya. itu ya. Menggunakan HP masing-masing, kemudian menggunakan aplikasi apa Bu? Canva biasanya dan ya, Canva dan apa bisa juga PPT ya, Iya. berbentuk PPT, bisa juga poster. Pokoknya intinya itu memudahkan siswa untuk hafal. Nah, Itu Bu Ima. kemarin Bu Titi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Saya oke. lihat itu sudah lengkap, bisa dinilai diferensiasinya. Dimana tadi kontennya Bu Titi sudah memberikan pembelajaran itu menggunakan PPT. PPT bisa juga Iya. Snake and Ladder itu Snack bisa. ladder. Nah, Ya. saya kemarin tertarik Bu dengan snack ladder. Snack ladder itu kalau bahasa kita itu kan ular Ular tangga. Nah, itu tertarik juga karena kan dengan begitu kan anak-anak ini ada aktivitas fisik ya, Ya, yang ada mereka fisik untuk merespon lakukan ya. untuk merespon dia biar semangat untuk mempelajari if conditional itu. Iya, jadi tidak hanya sekedar Menghafal, menghafal gitu. dan Jadi ada ceramah, aktivitasnya, aktivitas. ya, ada aktivitasnya pakai ular tangga. Kan kalau permainan ular tangga itu biasanya sudah biasa dilakukan ya sama anak-anak ya Bu. sama anak-anak. Kita cari yang istilahnya itu mudah, permainan yang mudah, yang menarik ya, sehingga anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Yang menarik lagi permainan yang sudah biasa dilakukan itu tadi di-match-kan dengan pembelajaran bahasa IT. Inggris. Ya, itu bagus sekali Bu. Kemudian prosesnya juga Bu Titi kemarin sudah membuat kelompok Ya, saya ya. bentuk kelompok itu, Iya. kelompok-kelompok dari anak yang tidak bisa, terus bisa, dan lebih bisa itu. Jadi umpamanya seperti apa? Cukup, tinggi, apa Bu Ima? Iya, cukup, kurang, kurang, sama tinggi. dan tinggi. Gitu. Jadi anak-anak sudah dibagi menjadi kelompok sesuai Kelompok. dengan ini ya Kemampuannya. mereka ya. Kemampuannya. Nah, kemarin saya lihat Bu Titi juga untuk yang kelompok kurang, Bu Titi ini sudah aktif ya. Ya, Aktif istilahnya itu memberikan arahan, panduan ini kamu harusnya bagaimana gitu ya. Itu sudah lebih banyak di kelompok yang kurang. Nah, kemudian untuk kelompok yang tinggi, kemarin Bu Titi memberikan ini lagi ya Bu ya, soal tambahan untuk Ya, pengayaan untuk ya. pengayaan Iya. itu. Untuk pengayaan itu saya kasih lagi. Ternyata ya responnya ya alhamdulillah dengan adanya pembelajaran berbasis IT dan saya hubungkan dengan Snake and Ladder, hasilnya itu meningkat. Jadi untuk anak-anak itu apa ya, aktif gitu loh, aktif melakukannya, dan rasanya 4 jam itu katanya kurang Bu Ima. 4 jam ya? Iya, 4 jam itu. Betul, dari 4 jam. Nah, di dalam 4 jam itu juga ada ini ya Bu ya, kemarin itu ada diferensiasi hasil juga ya, Ya, saya lihatnya. ada. Ada poster Ada ya? poster, ada PPT, ada capcut, pokoknya sekiranya Iya. anak apa yang disenangi anak itu saya suruh. Biar kita kesannya itu tidak apa ya, tidak mendikte, kesannya itu juga tidak kaku. Saya luruskan untuk pembelajaran ini. Kalau hasilnya bermacam-macam Bu ya, ada poster, PPT, kemudian pakai video ya? Ya, pakai video juga. Itu untuk penilaiannya tidak repot ya Bu ya? Tidak repot sama sekali. Karena apa, saya lihat dari penilaiannya juga untuk keaktifan siswa sendiri, Iya. bisa juga dari hasil kelompok. Ya, untuk yang individu itu saya nilai itu dari keaktifannya. Apakah dia itu responnya cepat atau lambat? Di situ ada penilaiannya tersendiri. Iya. Nah, kemudian berikutnya Bu ya, ini saya memerlukan umpan balik Bu Ya. ya. Umpan baliknya adalah apa Bu ya, indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas Bu Titi ya mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang sudah diberikan. Ya, itu umpan baliknya itu saya kasih penilaiannya Bu. Jadi harus saya nilai apakah memang benar-benar murid saya itu aktif apa tidak. Dari keaktifan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa oh, anak ini berarti nilainya bagus.
nilainya bagus. Terus oh ini ada yang kurang, saya dampingi yang kurang-kurang itu bagaimana supaya bagaimana kok bisa dapat nilai jelek seperti itu. Terus respon saya kepada anak-anak itu saya dampingi sampai dia itu bisa paham dengan bahasa Inggris itu tadi. Iya, betul sekali Bu ya. Kemudian, nah ini juga kemarin Ibu sudah mengganti ya, yang metode ceramah Ibu ganti dengan PJBL. Ya, Project Based Learning. Nah, ini saya perlu catat juga Bu ya. Apa yang melandasi keputusan Ibu untuk mengganti metode penyampaian tadi, penyampaian materi di kelas? Kenapa Ibu ganti dari ceramah menjadi Project Based Learning? Supaya anak-anak itu biar termotivasi Bu, termotivasi. Terus karena di situ kalau ceramah itu tidak ada hasil, tapi iya. kalau BJPL itu mesti langsung menunjukkan hasilnya. Makanya dengan adanya BJPL itu anak-anak itu langsung praktek dan hasilnya juga akan terlihat di situ. Langsung terlihat ya. Itu kalau pakai project ya. Kalau ceramah itu mungkin tidak ada hasilnya sama sekali. Seperti ini ya, untuk anak-anak masuk dari kiri kanan keluar ke kiri. Sepertinya seperti itu ya. Ya. Kalau sedangkan project kan karena ada hasilnya langsung bisa dinilai Bu ya. Betul. Kemudian, nah ini apa yang Ibu gunakan ya sebagai data umpan balik dari murid-murid di kelas ya untuk menentukan kesiapan mereka melanjutkan pembelajaran selanjutnya? Saya berikan penilaian Bu. Penilaiannya itu ada 2 ya, tadi yang sudah saya terangkan tadi, yaitu aktivitas anak-anak di dalam kelas itu tadi. Ya. Bisa merespon apa belum bisa merespon atau kurang merespon, itu ada penilaiannya tersendiri. Ini. Jadi umpan baliknya pembelajaran Ibu terhadap siswa adalah Ibu memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa pembelajaran pada waktu pembelajaran itu ya. Kemudian ini tentang ini ya, perasaan Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengubah pembelajaran kemudian memberikan ini pembelajaran yang lebih menarik lah dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Apa perasaan Ibu rasakan? Gimana ya, nggak bisa menggambarkan kata-kata karena dengan metode ceramah itu nggak ada hasilnya. Saya sangat berpikiran lagi, waduh kok nggak berhasil, berarti pembelajaran tidak berhasil. Tapi begitu saya ubah ke dalam metode BJPL, hasilnya itu sangat-sangat memuaskan. Responnya anak-anak juga senang dan anak-anak merasa tidak terbebani. Oh iya. Jadi kan karena materinya tersampaikan, jadi seperti ada perasaan. Ya, perasaan lega gitu ya. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang terpenting anak-anak itu bisa memahami, dan katanya bahasa sekarang itu lebih mudah karena apa, metodenya sudah berubah. Iya. Kemudian ini Bu ya, saat Ibu merefleksikan capaian pembelajaran kemarin itu nggih, apa indikator yang menunjukkan ketercapaian pembelajaran yang sudah diharapkan Bu? Itu materinya tersampaikan sesuai dengan kurikulum, dan yang kedua ada anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Jadi, tapi ya sebelum gini Bu Ima, tadi kan Bu Ima bilang metode ceramah dan BJPL itu masih ada anak 4 yang memang betul. kurang memahami itu. Catatan saya kemarin ada siswa yang 4 siswa ya, yang istilahnya itu kurang bisa menyerap untuk pelajarannya, kurang bisa memahami, yaitu harus kenapa saya tanya kenapa itu kok bisa terjadi? Karena satu, di rumah dia tidak dimotivasi sama orang tuanya. Yang kedua, memang dia istilahnya itu malas untuk belajar itu loh, hanya IT-nya hanya digunakan untuk permainan saja. Terus saya kasih motivasi lagi, akhirnya ya sudah dipelajari, tapi insya Allah mungkin dia hasilnya itu lumayan daripada yang 3 anak tadi itu. Jadi 4 ini, yang 1 itu masih bisa aktif sedikit-sedikit, tapi yang 3 itu kurang motivasi dari orang tuanya itu sendiri. Juga gadgetnya itu belum model sekarang itu loh. Yang masih jadul gitu ya, jadul. Jadi gitu. Dimasukkan aplikasi itu belum bisa, RAM-nya tidak cukup katanya. Jadi yang begini ini juga jadi kendala juga Bu ya. Jadi ada
siswa yang terkendala dengan sarana ya. Iya, sarana prasarannya memang itu akhirnya nomor satu itu. kurang ini tadi. Iya. Kalau yang begitu ini bisa mungkin siswanya sharing mungkin dengan kelompok atau Ya, bagaimana? saya kumpulkan dengan kelompok yang istilahnya itu gadgetnya itu lengkap dengan RAM-nya itu, terus dan siswanya yang punya itu jangan sampai istilahnya itu jangan sampai marah karena memang siswa yang kurang itu tadi memang tidak ada dukungan dari orang tua itu loh Bu. Jadi anaknya tidak boleh minder. Saya suruh untuk tetap bertanya, berusaha untuk bisa. Ini bisa jadi untuk catatan kita ini ya dalam observasi berikutnya ya, bahwa masih ada kendala yang terjadi di dalam kelas. Terutama kalau berhubungan dengan sarana. Dan dukungan orang tua. Nah, betul Bu. Nah, kemudian tadi itu nilai Ibu sudah bagus semua ya. Sudah bagus, Ibu sebagai guru sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian perkembangan terhadap standar kriteria yang masih perlu melakukan penyelesaian ulang atas terhadap standar kriteria tadi adalah ini Bu ya, tentang siswa yang tadi masih belum bisa mengikuti pembelajaran karena dia kekurangan dalam hal sarana dan dukungan orang tua. Nah, itu sudah saya dapatkan. Nah Bu, ini saya mau ini ya, dari kegiatan kita ya selama 3 sesi ini, pra observasi dan hari ini pasca observasi. Nah, Ibu bagaimana perasaan, refleksi Ibu bagaimana terhadap coaching yang supervisi yang saya lakukan ini Bu? Ya, saya senang bisa berbagi pengalaman. Terus yang kedua ini akan menimbulkan memotivasi saya untuk belajar lebih tentang penggunaan IT untuk dalam pembelajaran. Itu karena saya juga sangat kurang, jadi makanya di sini itu saya senang dengan Bu Ima karena dia juga ahli IT. Saya sedikit juga bertanya, mohon maaf Bu Ima kalau memang sering mengganggu karena saya memang belum paham, makanya saya ingin sekali istilahnya itu berteman dengan guru-guru yang memang bisa IT untuk membantu saya dalam pembelajaran. Saya senang sekali. Kalau memang kalau bisa ya satu semester itu ada coaching seperti ini itu enak untuk bisa paham apakah saya itu benar saya kurang atau gimana, untuk untuk mengukur kekurangan saya dalam pembelajaran. Iya, jadi memang ini ya coaching yang dilakukan ya untuk supervisi akademik ini memang berguna untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri ya. Memang seharusnya secara ini kita lakukan secara kontinu Bu ya, agar guru-guru ini yang mempunyai permasalahan itu dapat segera diatasi. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Nah, jadi pasca observasi kali ini saya bersama Bu Titi telah selesai dan kami mendapatkan hasil yang positif, yaitu Bu Titi dapat mengaplikasikan pembelajaran yang telah memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan filosofi KHD, yaitu tadi itu ada yang ini menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pembedaan diferensiasi pada konten, proses, dan hasil. Nah, berikutnya saya sampai jumpa lagi di dalam video berikutnya, dalam video pembelajaran yang insya Allah memberikan semangat dan motivasi baru. Assalamualaikum.